Baik, baik semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa soal TOEFL yang mungkin kalau ini. Baik. Kita mulai dari soal pertama. Jadi kita langsung bahas soal ya. Jadi materi malam ini adalah reading, tapi gue juga akan coba untuk melihat lebih banyak ke aspek vocabulary dan sebagainya. Semoga kita kita bisa lihat lah. Oke. Jadi soal nomor 1, according to paragraph, which the following is true about Beowulf? Masih bacanya, begitu. Jadi berdasarkan paragraf pertama, yang mana yang benar nih terkait tentang Beowulf? Ini kayaknya kalau di ininya, yang ini ada app-nya ya, kurang kayaknya. Oke. Ya, ini it is the only manuscript from the Anglo-Saxon period. Jadi itu merupakan manuskrip satu-satunya yang berasal dari Taklon ya. Terus itu yang kedua, the original story was written in the German dialect. Jadi original story-nya, jadi cerita yang original, yang aslinya itu ditulis di dalam dialek Jerman. The author didn't sign his name to the poem. Jadi penulis itu tidak sign, berarti menerangi atau menulis namanya di puisinya. It is one of the several epics from the first century. Berarti itu adalah satu dari beberapa long story epic. Epic ini merujuk pada historical events pada abad ke-1, pada first century. Jawabannya di samping ya, jadi cari jawabannya di reading sebelahnya. Jadi yang sebelahnya, kotak yang sebelahnya aja, kayak the epic poem dan sebagainya sampai bawah, sampai folklore kayak gitu. Di situ aja, jadi nggak ada yang dari yang lain. Gitu. Oke, ditunggu jawabannya. Which out following is true about Beowulf? The epic poem Beowulf, written in Old English, is the earliest existing Germanic epic and mungkin yang baca pakai suara mungkin nggak usah ya, nanti ngeganggu yang lain. Ya. Ayo, apa jawabannya? Rata-rata milih jawaban C. Ada 2 orang sih berarti jawaban C. Oke. Oke, semua pilih jawabannya C.
Ardiansah Juli. Kenapa alasannya C? Yang mana? Yang mana? Yang membuat kalian tuh pilih jawaban C? Karena ada kata anonimus, berarti nggak ditulis Ya, namanya. berarti although ini kan berarti di sini itu kan kayak ada although Bill was written by an anonymous Englishman in Old English, berarti an anonymous in an anonymous ini itu menunjukkan bahwa dia itu tidak sign ya, jadi berarti dia anonim. Berarti kalau anonim itu berarti tidak tahu nih siapa penulisnya ya kan, kayak gitu. Terus kalau misalnya jawaban pertama, it is the only manuscript from the Anglo-Saxon period, epic, and one of four. Berarti one of four. Berarti 1 dari 4 ya. Berarti 1 dari 4, karena 1 dari 4 otomatis dia itu bukan satu-satunya. Bukan it is the only ya. Kan it is the only berarti satu-satunya dong. Tapi kalau di sini kan one of four surviving Anglo-Saxon manuscript ya. The original story was written in a German dialect. No, it is in Old English. Old English, kayak gitu ya. Berarti dia bukan ditulis di German dialect, tapi di Old English. It is one of the first century. Ini nggak ada keterangannya sih, apakah itu dia first century atau second century, kita nggak tahu ini dari mana, tapi yang penting it is not the answer, yang paling jebak adalah Charles. Oke, lanjut nomor 2, very easy. The word measure in the passage is closest in meaning to. Kalau ini gampang. Jawabannya apa, guys? Kalau ini jawabannya ya lumayan easy lah ya. Oke, measure. Jawabannya apa? Nomor 2. Measure-nya yang ini ya, yang ini. Measure. Oke. The word measure in the passage is closest in meaning to. Oke. Pikir suara saya nggak ada kedengeran, makanya kalian nggak ada yang jawab. Ini lagi pada mikir kan? Halo guys. Oke, ada yang pilih B, ada yang pilih C. C, Kak, jawabannya. Oke, ada C, ada B. Yang lain, come on. Apa? C. Oke, major. Major, kalau major ini artinya utama ya kan. Jadi contain 3 major, utama kan. Jadi kan berarti soal ini artinya utama. Main kan utama. Kalau basic itu kan dasar ya.
Ya, sebenarnya beberapa ini mirip-mirip, tapi lebih ke dasar artinya kalau basic gitu. Kalau principle, kalau kalau principle apa? Misalnya kalau kepala Penting. sekolah itu principle juga artinya ya utama, utama juga artinya, utama juga. Kalau banyak yang pilih C, distinct. Distinct ini artinya jelas, perbedaan yang jelas, clear gitu kan, jelas, berbeda gitu Jelas. kan, jelas, berbeda gitu ya. Kalau current, ya itu kalau current itu otomatis sekarang ya kan, sekarang pada saat ini, sekarang saat ini. Oke. Jadi dari sini jawabannya yang paling sama adalah B dan memang cocok juga dengan konteksnya. So, congratulations. Yang jawab B, nah, nggak tahu. Dari sekian banyak kata yang di sini, ada nggak sih yang kalian nggak tahu artinya? Sebenarnya itu kalau misalnya kita baca yang beginian, otomatis tuh ada beberapa vocabulary yang kayak kalian tuh nggak perlu tahu artinya. Misalnya kayak, Beowulf, terus kayak mungkin now Lyre, Dylan, dan Max itu mungkin nggak perlu lah ininya. Tapi mungkin kata-kata immigrate, mungkin ada yang nggak tahu Migrate, Kak. artinya ya. Terus apa lagi ya kira-kira? Contain, kalau contain, biasanya kata-kata kerja apa namanya tuh, belajar vocabulary. Enggak, soalnya tuh yang paling sering ini yang menjadi problem dalam IELTS, dalam TOEFL atau IELTS itu justru di bagian vocabulary-nya. Nah, kalau yang lain itu ya bisa lah ini. Gitu. Oke. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Why does the author mention Bokairon in paragraph 2? Kalian sadar nggak? Mungkin soal-soal ada coretannya kok pindah ya? Oh, ininya pindah ya, sorry. Nah, why does the author mention Bokairon in paragraph 2? Jadi paragraph 2 yang sebelahnya ya, yang sebelahnya. To demonstrate the availability of iron in Scandinavia, jadi untuk mendemonstrasikan keberadaan dari besi di Skandinavia, to prove that iron was better than bronze for women, untuk membuktikan bahwa besi itu lebih baik daripada bronze. Kalau bronze itu perunggu untuk senjata, to argue that the salt provided the material to make iron. Jadi ini tuh kayak untuk argue ini untuk mendebat ya, artinya untuk mendebat. Salt ini apa? Jadi ini mungkin kalian juga nggak common ya dengan kata salt. Jadi kalau salt ini orang ya, jadi untuk orang, jadi a Celtic people, jadi a collection of Indo-European people in Europe and Anatolia. Berarti untuk orang, jadi untuk mendebat bahwa orang-orang ini provide the material to make iron, to suggest that that was the date that the Iron Age began. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini tanggal dari waktu gitu kan, waktu dari Iron Age, berarti masa besi ya, Iron Age untuk ini. What age began. Oke, kita tunggu jawabannya. Yang udah ketemu silakan. Ada yang udah jawab A. Kalian ngerasa nggak sih soal hari ini sulit?
Ada D. Kalian ngerasa nggak soal hari ini kok agak sulit ya gitu? Ya Kak, lumayan sulit. It is because karena ini bukan tuple ITP. Ya, karena ini tuh gue ngambil soalnya dari tuple, bukan tuple ITP. Tapi ini dari tuple IBT, makanya dia lumayan sulit. Oke. Oke, ada yang A, ada yang C, ada yang D, ada bermacam-macam ya jawaban untuk di sini. Interesting. Ada yang nanya, apa sih beda tuple IBT sama tuple ITP? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Anybody want to help me to answer apa perbedaan ITP sama IBT? Soalnya bosen bahas soal tuple IBT, ITP terlalu mudah. Terkadang kalian tuh perlu dikasih lebih sulit. Mantap. Ya, itu jadi kalau tuple ITP itu institutional test based. Nah, jadi kalau yang ITP itu pertama tuh dari pemakaiannya ya. Jadi kalau pemakaiannya itu kalau tuple ITP itu biasanya buat Indonesia, buat dalam negeri doang atau buat untuk dan beberapa beasiswa juga bisa menggunakan ITP. Tapi kalau ITP ini dia tidak diterima di seluruhnya. Jadi kayak hanya kampus-kampus tertentu, misalnya kampus di Asia, itu masih terima tuple ITP. Tapi kalau tuple IBT itu diterima di mana-mana. Biayanya kalau tes, kalau tuple ITP itu cuma 500.000. Cuma ya, ngomongnya cuma nih, cuma gitu kan. Ya karena kalau dibandingin sama IBT itu biaya 3 juta ke atas. 3 jutaan. Jadi lebih mahal ya. Dan kalau IBT itu sama kayak IELTS ya, makanya harganya juga mirip kayak IELTS. Tapi kalau misalnya kalian mau kuliah ke Amerika, itu emang lebih better kalian ngambilnya tuple IBT sih dibanding IELTS gitu. Nah, sama harganya ya emang begitu ya. mahal ya tes-tesnya gini. Oke, kita ini sebelum ini kita lihat ya. Jadi box iron tuh ada di bawah di sini, ada di bawah. Tapi kita lihat ininya. The Bewops warriors have a foot in both the Bronze and Iron Age. Berarti have a foot ini artinya apa? Punya kaki? Ada nggak arti lain dari have a foot kira-kira? Ayo, punya kaki? Jadi have a foot di sini bukan punya kaki ya, mungkin lebih diartikan kayak dia pernah ada di situ gitu ya. Jadi dia pernah ada di apa namanya itu di Iron Age atau sama di Bronze Age kayak gitu. Terus their mid-hell reflects the we living of Bronze Age Northmen. Gue fokus ngertiin dulu ya. Jadi and their wooden sail, wood stab spears and bronze hilted sword are those of the Bronze Age warrior. Jadi ada beberapa bagian dari alat perangnya itu dia memang berasal dari Bronze Age warriors. However, they carry iron tip spears, dari iron tip spears, and their best sword have iron and iron edge blade. Jadi best sword-nya itu berarti ininya apa namanya itu pedangnya itu emang dia berasal dari iron kayak gitu. Terus ininya juga apa namanya itu saya kebanyakan bilang apa namanya itu ya. Tombaknya itu juga sudah ada yang berasal dari iron kayak gitu. Jadi they carry iron tip spear. Jadi tombaknya itu kayaknya di tip itu berarti mungkin lebih kayak di coating ya kali ya. And the sword have iron. Bewap also order an iron seal. Jadi dia juga itu orders. Berarti kalau orders ini kayak requesting
memesan ya, memesan baru. Order an iron seal for his fight with the dragons. Jadi dia itu memesan iron seal untuk pertempurannya dengan a dragons. Ya ini karena ceritanya ini mungkin lebih ke masa lampau, jadi masih ada dragonnya, bukan zaman sekarang. Jadi dragon ini ya artinya dragon, kayaknya bukan artinya orang gitu, tapi lebih ke artinya ya naga gitu. Iron replace bronze, jadi iron dia replace itu artinya menggantikan. Kalau saya kalau misalnya kalian belajar vocabulary, make sure itu kalian tahu arti-arti uh, dari verbs-nya ya, kata kerjanya. Misalnya kayak misalnya kayak ya, misalnya kayak berapa nggak bisa? Kayak replace ini, terus kayak older, have, itu tuh carry, itu tuh kata-kata kerja yang you should know the meanings kayak gitu. Because it produce a blade with a cutting edge that was stronger and sharper. Jadi dia stronger dan dia tuh sharper, berarti lebih kuat dan juga lebih lebih tajam gitu ya, kayak gitu. The noted man learned how to forge iron in about 500 BC. Berarti kalau forge ini dia artinya mencari, tapi kalau misalnya kalian tuh kayak menempa gitu ya, berarti menempa, mencari lah ya, menggunakannya, menempa besi di first century, 500 tahun di first century. Although they had been superior to the European sold in bronze work, it was the Celts who taught them how to make and design ironwork. Jadi ini ada Celt juga yang dimana mereka itu yang it was although they had been superior to the Europeans in bronze work, tapi mereka juga yang membuat dan mendesain ironwork. Iron was accessible everywhere in Scandinavia. Jadi besi ini dia accessible, ditemukan di mana-mana di Skandinavia. Skandinavia ini merupakan istilah untuk negara-negara ya, untuk negara-negara yang ada di ini. Jadi kalau misalnya negara-negara Skandinavia itu contohnya kayak tempat di Eropa ya, kayak contoh-contohnya tuh kayak Swedia, terus kayak sekarang juga kita sebut mereka tuh sebagai Nordic ya, Nordic. Ada Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia gitu kan ya, Islandia kayak gitu. Itu adalah negara-negara yang termasuk yang terkenal untuk di dan itu benar, to demonstrate the ability of iron in Scandinavia. Jadi ini kan untuk menunjukkan bentuknya ya, makanya ini untuk menunjukkan ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia ada di Skandinavia. Sebenarnya it was better than bronze for women. Sebenarnya benar ya, maksud tuh B ini benar bahwa iron itu dia better daripada bronze, Tapi ini bukan ini. Jadi block iron itu bukan untuk menunjukkan itu, karena block iron itu dia untuk menunjukkan bahwa itu banyak, dia itu ada gitu. Terus to argue that the shell provided the material to make iron, untuk mendebat bahwa shell provided the materials to make irons, sebenarnya jadi mereka yang mengajarkan how to make and design ironwork, tapi enggak gitu. Terus kalau yang terakhir ini, to suggest that was the date that the Iron Age began, enggak juga. Jadi yang paling dekat dengan Blue Iron itu emang penjelasan di accessible everywhere in Scandinavia. Oke, lanjut. Kok nomor 3 langsung ke nomor. Wow, dia pindah ya. Kemana larinya? Oke, pindah ke number 4. Which of the sentence below best express the information in the health statement in the passage? Jadi, by the time of the Bible food, Anglo-Saxon society and England was neither primitive nor uncultured. Ayo. Mana?
sambil ini mencari jawaban number 4. Terjam nih. Kak, kalau diri ada pakai yang tidak dimengerti, biasanya saya lewatin aja biar nggak ngerti cerita. Ya nggak apa-apa sih. Yang terpenting kamu bisa jawab. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab ya, it's a problem ya. Nggak apa-apa sih kalau nggak ngerti tapi bisa jawab gitu. Tapi ya memang agak sulit sih kita tuh akan mengerti istilah-istilahnya. Tapi setidaknya tahu yang verb-nya, tahu yang kata sifat, tahu yang kata kerjanya. Tapi kalau noun nggak apa-apa sih nggak artinya. Karena kalau noun itu agak jarang di paraphrase. Yang selalu di paraphrase itu yang lain. Oke, Agusto pilih jawaban C. Ini tunjukin kemampuan grammar kalian nih. Karena soal ini it is related to grammar. Oh iya, tutup sama chat ini ya. Oke. Oh ini udah kecilin. Nanti aku nggak lihat dong kalian jawab atau enggak. Oke. Ada yang pilih I. Oke. Kita lihat. Which assessment below best explain the information and assessment in the passage? The other choice, change, pilihan lainnya, mengubah makna, atau meninggalkan informasi penting. Kita lihat. By the time of the Beowulf Foot, jadi di waktu yang Beowulf Foot ini, Anglo-Saxon society in England was neither, jadi Anglo-Saxon society in England was neither primitive nor uncultured. Kalau kata neither itu artinya tidak kedua-duanya, ya, tidak kedua-duanya. Berarti berarti dia tidak primitif dan dia juga tidak uncultured. Berarti dia culture. Berarti dia culture gitu. Kita lihat ya, banyak pilih jawaban B, was not primitive or culture. Terus, tidak primitif atau culture. Apakah ini menggunakan grammar yang tepat? Kalau misalnya or itu biasanya lebih ke either ya, either pakainya either or, baru dia tuh masuk kedua-duanya kayak gitu. Tapi kalau was not primitive or culture
Nah, ini nih siapa ahli grammar nih? Yang dari jurusan bahasa Inggris, come on, helping me. Terus kalau yang A, society in association was both advanced and cultured. Jadi kan mirip ya jawaban antara yang A sama yang B. Mana yang lebih benar, A atau B? Sama nih. A, Kak. A. Kenapa A? Karena itu kan di situ neither primitive nor uncultured. Berarti kan keduanya tidak primitif juga tidak uncultured. Berarti kan apalagi di situ ada kata-kata was both advanced and cultured. Jadi kalau N pakai kata penghubung N itu keduanya kan harus sejajar. Berarti advanced, cultured itu kan jenis katanya sama. Gitu, Kak. Oke, kalau yang B itu kurang tepat secara grammar-nya. Oke, dan jadi jawabannya tuh yang nomor 4 adalah A. Oke, sabar ya. Salah, jadi ada beberapa yang salah. Kita lihat. The view of epic also reveals menunjukkan. Jadi kalau misalnya dinulis IELTS ya, menulis IELTS kalau daripada kata the table so gitu kan, pakainya the table reveals gitu ya. Atau bisa kalian mau ngomong speaking gitu kan, jadi distinct reveals itu akan lebih better ya, atau kalau kalian nulis gitu. Interesting aspect of the lives of Anglo-Saxon who lived in England at the time of the anonymous Beowulf. The Germanic tribes, including the Anglo, the Saxon, and the Jute, invaded England from about AD 450 to 600. Berarti pernah ini ya, berarti German people ini pernah menjadi invaders buat England ya. By the time of the Beowulf, our society in England was neither primitive nor uncultured. Ya, gitu. Okay, next, number 5. According to the paragraph 4, why do many scholars believe that the original manuscript of Beowulf was lost? Kenapa mereka itu, many scholars, berarti orang-orang berpendidikan ya, believe that, percaya bahwa original manuscript, jadi kayak manuskrip original yang asli, kan, for Beowulf was lost, kenapa hilang, gitu. Kenapa? Oke, ya, oke, kelihatan jelas tapi ya, walaupun kecil itu. Oke, aduh, sorry. Oke, silakan ditulis jawabannya, Amber. Oke, udah banyak yang jawab ya. Kita lihat. Although
the Beowulf manuscript was written in about AD 1000, it was not discovered. It was not discovered until the 17th century. Berarti dia itu tidak ditemukan, jadi dia tidak ditemukan sampai pada abad ke-17. Berarti ke-17 ya ditemukannya ya. Scholars do not know, jadi peneliti ahli sejarah itu tidak tahu bahwa the soul supervising, apakah itu hanya, jadi the soul ini mirip dengan hanya ya, kayak hanya epic from a flourishing Axolotl literacy period that produced other great epics, or whether it was unique even in its own time. Jadi apakah kan banyak tuh kayak other great epics gitu kan, atau unik aja di saat itu. Many scholars think that the epic was probably written sometime. Jadi banyak scholars berpikir bahwa ini diciptakan sometime between the late 7th century, jadi kayak sekitar abad 7 sampai ke 9. Berarti abad ke-7 sampai abad ke-9 ya dibuatnya. If they are correct, jika mereka benar, the original manuscript, jadi original manuscript was probably lost. Kenapa lost? During the 9th century, becoming impatient of India. Berarti ada impatient ya, berarti ada ini, in which the Danes destroy the Anglo-Saxon monastery and their great library. Jadi yang dimana the Danes ini Danish, refer to Danish, Denmark, destroy the Anglo-Saxon monastery and their great libraries. Berarti benar ya, jadi because many library were burned, berarti kayak ya dirusak gitu kan. Jadi mereka destroy. However, other scholars think that the put of a favorable attitude toward the dead must place the epic composition after the beginning patient. Kayak gitu. Because it is not like other manuscript, because it is not like other manuscript, mungkin merujuk pada pilihan yang di atas ini, tapi dia nggak tahu sih. Scholars do not know whether, jadi dia tidak tahu apakah dia berbeda, tidak sama. Nah, jadi no. Because the Danes were allies of the Anglo-Saxons, juga no relate to that. Because the Danes were ally of the, ini sama ya, salah berarti ini. Berarti tidak mungkin C sama D. Bisa jadi sih, tapi ternyata dia taruh pilihan C sama D sama. Oke, jadi jawabannya itu adalah benar banget B. Number 6. Ini masih dengan bacaan yang sama. In paragraph 4, the author suggests that Beowulf was discovered, kapan nih discover, in which century? Ditemukan pada abad keberapa? Very easy, let's go. Jawabannya apa? Kalau ini kayaknya pada benar semua deh kayaknya ya, udah disebutin dari tadi gitu kan. Udah very clear in the page, tidak perlu mikir banyak. Tahu artinya saja. Iya, di sini ada pilihan yang B, ada juga yang milih jawabannya itu C. The author suggest that Beowulf was discovered in which century? Apakah suggest discover in which century? Kapan? Ada yang 11? Yang 11 itu yang mana ya? Oh, yang di bawah ya. Jadi ini
11th century when this Biwot manuscript was written. Berarti ini ada tentang penulis. Jadi kan setuju. Jadi probably, jadi kemungkinan ditulis di antara 7 and the early 9th century. Berarti untuk yang satu ini nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Kalau yang ini, yang B, 9 ini sama dengan 7. Kemungkinan dibuatnya pada abad segitu. The question after the Breaking Basin and at the start of the 11th century when this Biwot manuscript was written. Nah, jadi Biwot manuscript was written ini juga disebutkan 11th century di bawah. However, other scholars think that the full paper about it toward the date must place the epic composition after the Breaking Basin and at the start of the 11th century when this Biwot manuscript. Jadi ada juga yang menganggap di 11th century. Tapi ini kan discover. Jadi it was not discovered jadi tidak ditemukan sebelum abad ke-17. Berarti ditemukannya kapan? Ya, abad ke-17. Berarti ya jadi penemuannya ditemukan di abad ke-17. Ya, bukan C ya, bukan 11, tapi 17. 17 kayak gitu. Ya, memang ini agak mungkin kata suggest di sini itu agak bikin ini. Tapi sebenarnya kalau yang bukan ditemukan 7, 9 sama 11 ini lebih kayak penulisannya, tahun penulisannya. You get the point nggak? Jadi kalau yang selain 7, 9, 11 itu lebih ke penulisannya, tapi bukan penemuannya. Kalau yang the short answer untuk penemuannya justru di abad 17. Jadi gitu, makanya jawabannya itu lebih ke delta, bukan yang lain. Oke? Ya. Lanjut nomor 7. Apparently. Oke, udah ada yang jawab, baru Farli, yang lain.
Oke, wow. Ada berbagai opsi. Kita lihat. The entity, jadi identitas dari the Beowulf is also uncertain. Berarti is also uncertain, berarti tidak pasti ya. Kurang yakin gitu, tidak pasti, kurang yakin. Dia tampaknya gitu kan, dia tampaknya ya. Apparently ini nggak terlalu yakin juga. Tampaknya was a Christian who loved the pagan heroic tradition of his ancestor. Jadi ya dia itu Kristen yang dimana dia mencintai tentang kepercayaan dari tradisi heroik dari ancestor-nya. Ancestor itu kayak pendahulu itu loh, nenek moyang ya. And blended the values, jadi dan dia tuh mencampurkan nilai of the pagan hero with the Christian value. Jadi dia tuh menggabungkan antara pagan dan Christian value of his own country and time. Kayak gitu. Kita lihat pilihannya. He is introducing evidence about the author of Beowulf. Jadi dia tuh mengenalkan bukti tentang penulis dari Beowulf. Itu nggak ada sih ngebahas tentang menunjukkan evidence ini ya. Justru kata apparently itu menunjukkan bahwa justru dia kurang yakin ada kata Shelton di sana ya, betul kan? He's giving an example from a historical reference. Dia memberikan contoh dari sebuah historical referensi. Agak sih sebenarnya dia tuh memberikan contoh ya, tapi nggak contoh juga gitu. Terus he's mentioning fact that are obvious to the readers. Dia menyebutkan kalau B ini udah pasti salah ya. Karena dia mention fact yang nyata, enggak ya. Justru April itu dia yang kurang nyata gitu. He's not certain that the author of Beowulf was Christian. Dia tidak yakin apakah penulisnya itu Christian. Yang paling benar yang mana? A. Jadi dia tampaknya itu seorang Kristen yang gini-gini gitu, tapi dia juga nggak yakin sih, karena kan dia udah kata is also uncertain gitu. Oke, next number 8. Ya benar, antara itu C, tapi jawabannya yang terakhir adalah A. Oke, next nomor 8. Oke, wow, ini semuanya
punya jawaban yang sama. Ya, A ya, dan it is correct. Jadi ada Hercules-nya tuh di sini. Jadi like Hercules berarti seperti Hercules ya, seperti Hercules. He devoted his life to making the world a safer place. Berarti dia itu memberikan, devote itu menggunakan his life untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih apa kayak gitu. Berarti dia buat example of ideal hero. Berarti mereka tuh adalah contoh dari yang ideal. Their adventures with the dragon are very similar. Di sini tidak dijelaskan bahwa si Hercules itu juga dia itu tentang dragon. The speech that they make us inspiring, tidak ada pembahasan juga tentang speech dari dari Hercules. They live at about the same time. No, it's not. Next, gue pindah ke nomor 11 ya, karena nomor 9 sama nomor 10 di itu dia dengan tuple IDP, makanya gue ngambilnya itu ini aja. Oke, silahkan. Nomor 11. Social the adjustment skills. Based on the information in paragraph 1 and 2, what can be inferred about a person with a score of 30 on the SRRS? Jadi apa nih yang kita bisa simpulkan orang dengan skor segitu nih di SRS gitu. Oke, pada PD ada yang pilih apa nih? Aku agak suka sama reading ini. In 1967, jadi di tahun 1997, Holmes and Ray, ini namanya Holmes and Ray, ini dari orang psikologi, ini pasti paham banget tulisannya ya. Develop the social readjustment rating scale to measure life change, jadi untuk mengukur perubahan kehidupan as a form of stress, sebagai bentuk dari kesetresan, kayak gitu. The scale assign numerical values to 43, jadi kayak dia itu menggunakan atau memakai assign itu bisa memakai di sini numerical value to 43 major life events, jadi untuk 43 kejadian hidup utama that are supposed to reflect the magnitude of the readjustment required by change. Jadi dia yang memerlukan readjustment kayak gitu dalam setiap perubahannya. Responding to the scale, jadi dalam merespon ke scale itu, responden are asked to indicate how often they experience any of this. Jadi seberapa sering gitu kan, mereka itu mereka diminta untuk mengindikasikan seberapa sering mereka mengalami 43 dari kejadian dalam suatu waktu tertentu, periode kayak past year. The person that adapts to the number
associated with each event check. Jadi kayak nanti dijumlahin aja berapa kejadiannya. Jadi kayak misalnya disuruh ngejawab some question, 43 question, dan nanti itu akan merujuk pada seberapa stress kalian. Certain similar skill have been used in thousands of studies by researcher all over the world. Jadi kayak SRS dan skills lainnya, jadi kayak survei-survei atau pengukuran lainnya itu telah digunakan di ribuan tahun di studi oleh researcher dari seluruh dunia. Overall, the study have shown that people with higher score on the SRS tend to be more vulnerable to many kind of physical illness. Jadi kalau misalnya orang yang dengan skor yang lebih tinggi, dia tuh punya kecenderungan untuk mereka tuh vulnerable atau rentan untuk terkait dengan berbagai penyakit fisik dan juga terkena many type of psikologi dan juga terkait dengan psikologi, masalah psikologi. More recently, however, tapi untuk saat recently, however, expert have criticized this research. Jadi banyak expert yang sudah mengkritisi penelitian ini, citing problem with method use, and jadi mereka melihat masalah tentang metode penggunaannya dan cara pembuatannya of the findings. Apakah jawabannya benar? Jadi a person with a higher score will experience less stress than the person will, then this person with a person, jadi seseorang yang memiliki nilai yang lebih tinggi akan mengalami stres yang lebih kurang dari orang ini. Salah dong. Maksud tuh kayak misalnya orang lebih tinggi berarti kan di atas 30. Berarti di atas 30 dong. Berarti kayak 43 gitu-gitu. Dia harusnya lebih stres. Jadi this 43 events during a certain time. Nah, jadi kayak skill habit use ini jadi kalau misalnya semakin banyak skornya, itu justru ya mereka akan lebih stres. Jadi bukan less stress, makanya jawabannya ini kebalik nomor A ya. B, it is likely that the person has not suffered any major problem in the past year. Enggak dong, udah 30 kejadian loh, udah banyak. The amount of positive change, jadi jumlah dari perubahan positif is greater, lebih besar daripada orang yang dengan skor 40. Orang dia memiliki perubahan positif yang lebih besar dari orang yang dengan skor 40. Entah, maksudnya gimana sih? Di perubahan positif? Enggak gitu. Karena ini tidak ada tentang perubahan positif, tapi ini kayak perubahan yang lebih ke negatif sebenarnya mereka ini ya. Yang terakhir, this person has a greater probability to be ill than a person with score 20. Kalau yang ini benar, jadi orang yang punya skor lebih ini itu lebih rendah. Bentar guys, bentar. Oke, jadi jawabannya D ya. Sorry. Nomor 12, the word outcomes in the present is closest in meaning to. Ini gampang. Outcome udah jelas. Ini juga artinya salah. Jadi jawabannya. Pada salah fokus yang salah ya. Oke, sabar. Pada salah ya, padahal mudah ya. Mudah ya, tapi mungkin kurang fokus. Udah malam. Oke, soal terakhir nih, outcomes. Ya, outcomes itu sama dengan result. Berarti udah benar, jadi jawabannya C ya. Jadi the word outcomes in the present is closest in meaning to result. Kayak gitu. Oke semuanya. It is interesting ternyata mengerjakan soal TOEFL. It is actually TOEFL IBT. Ini ternyata sebenarnya soal TOEFL IBT, tapi ya mirip-mirip lah sama dengan TOEFL ITP. Coba gue pengen kasih yang lebih sulit dikit ya, kayak gitu.
Oke, kelasnya sampai di sini, tapi saya mau mempromosikan kelas berbayar dong, guys. Jadi yang udah tahu mungkin ya nggak apa-apa kalau kalian boleh. Selain free class, kita juga punya yang kelas yang berbayar. Wait, oke. Ini. No. Jadi kita punya kelas berbayar juga. Jadi kelas berbayar ini dia harganya ada yang 500.000 untuk yang kelas bahasa Inggrisnya ya. Ada yang 500.000, ada yang kalau ini saja itu 249K. Jadi dengan 249K itu kalian dapat kelas apa aja? Ada kelas beginnernya, itu selama 8 kali seminggu. Kelasnya itu 8 kali seminggu, itu ada reading, ada grammar, ada reading, ada speaking, ada listening, ada TOEFL-nya juga, TOEFL-nya all skill, jadi setiap minggu itu ada kelas reading-nya 3 kali, listening-nya 3 kali, ini juga. Kelas IELTS 6 kali seminggu, kalau kelas IELTS ini speaking-nya yang 2 kali, writing-nya juga 2 kali seminggu, tapi kalau yang listening sama reading justru sekali. Karena lebih mudah ya, kayak gitu. Dan itu biaya cuma 249K selama 1 tahun. Jadi kayak, ya ibaratnya tuh bayarnya tuh kayak 20-an ribu per bulan nggak sih? Gitu. Cuma dibayarnya sekali bayar, kurangannya. Ini cocok banget sih buat yang masih kuliah atau buat yang udah kerja tapi sibuk mungkin nggak sempat kursus yang terlalu ini dan takut dengan harga bayar kursusan yang mahal, you can take this class kayak gitu. Selain itu kita juga punya apa namanya punya apa namanya punya kelas kalau punya bimbingan lomba, bimbingan menulis, bimbingan beasiswa yang bersifat private juga as additional facilities kalau bayarnya itu 500.000. Actually it is more expensive karena itu bayarnya ini. Pertanyaannya, terus waktunya fleksibel? No, nggak fleksibel karena semua kelas ini jujurly kalau kelas beginner itu biasanya jadwalnya itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh malam hari. Senin sampai Jumat malam hari. Begitu juga dengan TOEFL sama IELTS. Sebenarnya begini, kelas beginner itu kan kayak kemampuannya lebih rendah ya, jadi kayak ya beginning lah. Terus kalau kelas TOEFL itu di atasnya, jadi biasanya sih kalau saya nyaranin kayak pertama ikut kelas beginner, terus nanti kalau udah jago ikut kelas TOEFL, baru setelah ikut kelas TOEFL baru ikut kelas IELTS. Ya kan agak aneh kan kalau ikut kelas beginner, kelas IELTS tuh kayak nggak yakin sama kemampuannya gitu kan, gitu. Jadi gitu ya, jadi kayak kemampuannya itu pasti ini. Semua kelasnya menggunakan Zoom, satu pertemuan tuh 70 menit. Tutor qualification, oke-oke aja kok. Tutornya juga bagus-bagus. Ya rata-rata kalau IELTS nilainya 7, kalau TOEFL-nya tuh rata-rata tuh di atas 550 lah. So, kalau masalah tutor, kualitinya tuh sama aja kok dengan tempat lain. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kursus bahasa Inggris ya, kalau ngomongin kalau ngomongin kalau ngomongin kursus bahasa Inggris nih ya, apa namanya tuh kalian itu sebenarnya kursus di mana aja tuh sebenarnya tuh akan sama aja sih kayak metode kursusnya tuh kayak gimana. Intinya tuh adalah kayak how much time, seberapa banyak waktu yang kalian gunakan untuk belajar itu juga, untuk ningkatin kayak vocabulary kalian, grammar kalian, ini juga tuh. Jadi semakin banyak belajar tuh semakin bagus kayak gitu. Ya, sebenarnya kelas ini kalau secara ekonomi itu tidak ngotak ya biayanya. Karena ya nggak mungkin dong, ayo. Kalian tuh mungkin pernah lihat kursusan, ada tuh nggak kursusan yang harganya segini? Pasti nggak ada dong. Nggak mungkin lah ada gitu. Kalau kami tuh, kalau saya mendesain kursusan ini, emang niatnya itu adalah kayak ingin ngebantu kalian yang lagi kuliah atau yang lagi kerja, supaya bisa belajar kursus tapi tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak gitu. Ya karena gue nggak pengen aja orang-orang kayak kalian itu kayak selesai kuliah nanti baru belajar bahasa Inggris. Karena rugi banget, kayak rugi waktu nggak sih?
Oke semuanya, itu aja. Nih, kalau mau daftar hubungi aja lewat WhatsApp ini atau lewat WhatsApp yang saya. Jadi kan saya yang ngirimin link Zoom tadi. Oke semuanya, itu aja buat hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Thank you. Untuk rekamannya saya prosesnya besok ya, karena today I'm not using laptop. Oke, bye semuanya. Thank you.